Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan seluruh nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Saya di sini akan menyampaikan tentang perjuangan dan pemikiran Baiduzzamан Said Nursi. Pada tahun 1925, pecah pemberontakan di Turki bagian tenggara dan diikuti daerah-daerah lain. Nursi dikirim ke pengasingan dalam negeri dan menjalani sisa kehidupannya di sana. Nursi semula dipaksa tinggal di Barla, sebuah desa berbukit-bukit barat daya Turki. Di sana dia menjalani kehidupan yang sulit dan terpisah hampir setiap orang. Tapi dia berhasil mendapatkan hiburan pelipur sejati dengan mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Besar dan lewat penyerahan diri seutuhnya kepadanya. Bagian-bagian pokok dari Risalah Nur, word atau kumpulan kata, dan letter atau kumpulan surat ditulisnya di Barla kala dia dalam keadaan sulit. Salinan karya-karya tersebut ditulis tangan dan mulai menyebar ke seluruh Turki. Metode perjuangan Islam ini mengundang reaksi dan kebencian pemerintah dengan tuduhan membangun masyarakat rahasia dan berupaya melawan pemerintah. Said Nursi dituntut hukum dengan hukuman mati dan 120 santrinya diadili pengadilan pidana Eskişehir pada tahun 1935. Meskipun sepanjang hidupnya dia selalu menentang segala pemberontakan dan gerakan yang bermaksud memecah ketentraman dan keteraturan masyarakat, dan selalu menandaskan bahwa hak-hak setiap orang tidak boleh dilanggar meskipun demi kepentingan seluruh masyarakat. Dia dituduh membangun organisasi-organisasi rahasia yang bertujuan menghancurkan ketentraman masyarakat. Perjuangan dan pemikiran Said Nursi selalu salah diartikan oleh pemerintah. Ketika dalam persidangan dia ditanya pendapatnya tentang negara Republik Turki. Dia menjawab, biografi yang kalian pegang itu membuktikan bahwa saya ini warga negara Turki yang religius. Bahkan sebelum kalian lahir ke dunia ini, demikian saya adanya. Dia ditahan selama 11 tahun. Maaf, yang saya maksudkan selama 11 bulan sebelum akhirnya diputuskan tidak bersalah. Setelah dibebaskan, dia dipaksa tinggal di Kastamonu. Semula dia tinggal di kamar teratas kantor polisi itu, kemudian dipindahkan ke sebelah rumah tepat seberangnya. Dia menatap di sana selama masa ini, baik dia maupun santrinya
dari Kastamonu dan daerah-daerah lain terus-menerus mendapatkan tekanan dari pemerintah. Tekanan-tekanan kian lama, kian meningkat dan berpuncak dengan penangkapan besar-besaran dan pengadilan serta pemenjaraan di Denizli pada tahun 1943 sampai 1944. Said Nursi dituduh membentuk Thariqah Sufi dan mengorganisir masyarakat politis. Meskipun tuduhan itu kemudian gugur, tetapi Nursi dikurung selama 9 bulan dan dalam sebuah sel kecil sekali, gelap dan pengap dalam kondisi yang sangat menyedihkan, sampai ia Afiyunagar menetap di sana. Pada tahun 1948, sebuah perkara baru dan dibuka di pengadilan pidana Afyon. Pengadilan memvonis dia dengan semena-mena, tetapi vonis tersebut batalkan melalui banding dan Said Nursi beserta murid-muridnya dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu dia berpindah lagi tempat tinggal seperti ke Emirfak, Isparta, Afyon, Guldevoryo atau petunjuk bagi para pemuda, dan kembali dinyatakan tidak bersalah. Pada saat wafatnya di Urfa 23 Maret 1960 yang mungkin bertepatan dengan Lailatul Qadar, penyelenggara menemukan peninggalannya berupa surban, sepotong kain dan uang 25. Said Nursi di depan pengadilan pernah menyampaikan pembelaannya yang sangat terkenal, yaitu Bapak-bapak hakim yang saya hormati, saya telah dihadapkan ke persidangan ini dengan tuduhan bahwa saya seorang yang telah menjadikan agama sebagai jalan untuk membuat kekacauan dan merusak keamanan umum. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan kepada bapak-bapak sekalian. Dampak suatu perbuatan yang tidak bisa dituduh sebagai faktor penyebab suatu kasus menyebabkan terjadi dan tidak dapat dituduh sebagai biang keladinya. Memang bisa jadi batang korek api bisa membakar sebuah rumah, tetapi kemungkinan ini tidak berarti bagi biang segala tindakan kriminal. Aktivitasku yang hanya terfokus menggeluti ilmu keislamannya hanya dijadikan sarana untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Jauh bumi dan langit. Untuk dipergunakan selain itu, bapak-bapak telah bertanya, para pengikut Thariqat Sufisme, pertanyaan ini saya jawab. Sesungguhnya era kita sekarang ini pasti akan banyak yang masuk surga tanpa melalui Thariqah Sufisme, tetapi seorang pun tidak akan masuk ke sana tanpa iman.
berkali-kali tuduhan diarahkan kepada Said Nursi dan kepada murid-muridnya, tapi semua tuduhan-tuduhan itu tersebut tidak pernah terbukti dalam sidang pengadilan yang terjadi pada tahun 1952 di Istanbul. Pada tahun 1953 di Samsun, tepatnya lagi pada 1956 di Avion, hingga ia wafat pada tahun 1960 di Urfa. Sebagai akhir perjuangan, Said Nursi memberikan peninggalan sejati yang tak ternilai dari pahlawan Islam dan kemanusiaan ini, yang pada halaman yang telah diperkarakan berbagai persidangan sebanyak sekitar 2000 kali, dan prinsip-prinsip muridnya yang merupakan dimensi yang tidak akan bisa dicatat dalam catatan penyelenggara jenazah. Masya Allah. Perjuangan Said Nursi sangat memberi arti dalam riwayat kehidupannya. Di samping berjuang, juga ia telah menorehkan sebuah pemikiran dalam sederetan tokoh Islam lainnya di Turki khususnya, dan Islam pada umumnya, sebagai tonggak tegaknya pemikiran Nursi berpijak dengan filosofi yang begitu mendasar, yakni dengan melihat kekafiran modern. Nursi berpijak dengan filsafat, bukan dari kebodohan sebagai dikemukakan oleh orang-orang sebelum dia. Paradoksnya, ketidaktahuan umat Islam terhadap sains dan teknologi membuat mereka tertinggal dari Barat di bidang ekonomi dan militer. Kini kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa sains dan teknologi yang telah mendatangkan kekuatan bagi Barat untuk mencapai superioritas ekonomi dan militer di dunia membuat orang-orang Barat kehilangan keimanan dan ketakwaan atau moral tradisional mereka, serta membuat orang-orang Barat jatuh ke dalam pesimisme yang berlebihan, tidak bahagia, dan mengalami krisis rohani. Hal tersebut wajar karena meskipun hukum alam ilahilah yang merupakan bidang garapan sains dan teknologi, imbangan dari ajaran ilahilah atau kepentingan diri sendiri, menggusur nilai-nilai agama dan nilai-nilai tradisional lainnya. Terhadap wacana ini, Said Nursi berpendapat bahwa alam adalah hukum atau kumpulan tanda-tanda ilahi, dan karena itu sains dan agama bukanlah dua bidang yang berseberangan. Keduanya adalah ekspresi yang tampak berbeda dari satu kebenaran yang sama. Pikiran harus dicerahkan dengan sains, sedangkan hati harus diterangi dengan agama. Demikianlah tugas saya. Terima kasih atas waktunya dan
Mohon maaf atas kesalahan yang saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.